Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 13 ayat 8. Saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, ada lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya. Jadi memang benar Tuhan tidak berubah. Kenapa Tuhan tidak berubah? Karena Tuhan sempurna. Nah, jadi dengan kesempurnaannya itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang sama. Kasihnya tidak berubah. Kalau dulu dinyatakan begitu besar kasihnya sampai Dia datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Ya, kuasa kasih yang sama juga berlaku atas hidup kita. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dulu seperti itu, sekarang seperti itu, bahkan sampai selamanya. Ya, jadi kuasa Tuhan tetap berlaku dan terjadi. Ya, artinya di sini bahwa kesempurnaan ada pada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Kristus dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak berubah. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa ini. Nah, kalau Tuhan tidak berubah, sebaliknya kita harus terus berubah. Kita semakin disempurnakan karena kita nggak sempurna. Ya, coba lihat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ini. Kalau kita harus berubah, ya, ketika kita ada dalam dunia ini, pengaruh dunia begitu kuat. Ya, pengaruh dunia mempengaruhi kehidupan semua orang, termasuk kita orang-orang percaya. Karena itu dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun pengaruhnya kuat, kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Ingat, kita ini tanda kutip punya DNA surgawi. Wow, bahasa kerennya. Artinya apa? Kita ini tidak selama-lamanya di sini. Kita ini keluarga, istilahnya warga kerajaan surga. Jadi janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi kamu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi di sini penting untuk kita, supaya kita berubah semakin hari semakin lebih lagi memiliki pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin lebih lagi untuk kita menghidupi kebenaran Tuhan. Sehingga kita bisa bedakan, wah, manakah yang kehendak Allah dan yang bukan. Apa yang baik dan yang tidak baik. Apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan. Nah, dan yang sempurna itu seperti apa?
Jadi artinya ini butuh proses dalam kehidupan kita. Ya, jadi artinya teruslah berubah semakin hari semakin baik. Miliki prinsip hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, begitu juga seterusnya. Ya, hari esok pasti akan lebih baik lagi kalau kita punya prinsip demikian. Ya, jadi artinya terus ada progres semakin hari semakin disempurnakan. Tuhan menghendaki kita demikian. Jadi berubah oleh pembaharuan budi, terus diperbaharui. Ya, kalau tidak kita akan ketinggalan kebenaran. Ya, kalau kita tidak diupdate terus, ya, termasuk dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Kalau tidak diperbaharui oleh firman, maka kita akan tertinggal. Hati-hati, dunia terus berubah. Kalau kita tidak bisa hidup memegang kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, maka kita bisa terpengaruh oleh dunia. Ingat, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini begitu kuat pengaruhnya. Tetapi kita harus berbeda. Dalam hal apa? Tentunya pembaruan budi. Dalam hal pengenalan akan Tuhan. Dalam hal hidup menurut firman Tuhan. Zaman boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Ingat, Tuhan kita tidak berubah. Karena itu, ikuti apa yang tidak berubah ini. Ikuti yang kekal, yaitu Tuhan kita dan kebenarannya. Pegang itu, jadikan menjadi pondasi bagi hidup kita. Jadikan menjadi pegangan bagi hidup kita. Kalau kita selalu senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan dunia, maka kita akan terus dibawa dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan hidup kita akan semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus berubah. Izinkan Tuhan membentuk kita, memproses kita, ya, memperbaharui akal budi kita. Sehingga kita semakin bijaksana, membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Jadi seandainya kita mengikuti ini semua, maka hidup kita berkenan. Dan melalui hidup kita Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, ingat, Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kita sebaliknya, kita harus berubah menuju ke arah Kristus. Ya, Dia yang sempurna menjadi tujuan hidup kita. Karena itu, mari izinkan Tuhan membentuk kita dan diperbaharui selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu tidak berubah. Dan pribadi-Mu tidak berubah. Dan kami yang harus terus berubah Tuhan. Buat kami semakin sempurna dari hari ke hari. Menuju kepada kesempurnaan Kristus. Seperti firman-Mu juga nyatakan. Hendaklah Engkau sempurna seperti Bapa-Mu sempurna. Tuhan yang menolong kami. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu menghadapi segala keadaan. Supaya hidup kami selalu dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.